pagi Sobat Kotshop dan juga Sobat Semanggi University ya. Kembali lagi dengan saya Syafi'i dan rekan saya Septi. Kali ini kita akan membahas tentang buku ya, atau bedah buku Is It Bad or Good Habits? Bagaimana rutinitas dan kebiasaan dapat mempengaruhi kehidupan ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah atau sobat-sobat di rumah sudah pernah ya mendengar atau bahkan melihat video-video sebelumnya yang membahas tentang buku ini ya. Cuman untuk sekarang kita akan membahas dengan bab yang berbeda. Oke, pastinya dengan rekan yang berbeda pula gitu ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bab keluar dari zona nyaman. Nah, di sini dijelaskan kenyamanan adalah jebakan terbesarmu dan keluar dari zona nyaman merupakan tantangan terbesarmu. Nah, kalau menurut Mbak Septi ya, ini maksudnya gimana? Keluar dari zona nyaman itu menurut Mbak Septi sendiri kah gimana sih? Kalau dalam artian bahasa aku, keluar dari zona nyaman menurut aku ya, versi aku ya, itu ketika kita keluar dari apa yang sudah kita nyamani selama ini. Contohnya, oke gini, kayak misalkan kita udah nyaman banget mau tidur malam, nih kita harus selalu makan dulu, padahal kan nggak boleh ya itu. Bener, makan malam. Untuk kesehatan kita. Jam berapa dulu tapi? Nah, misal jam 10, jam 11 malam kan, kan nggak boleh. Oh, berarti itu kebiasaan? Ya, itu kebiasaan. Kalau nggak makan dulu jam segitu, nggak bisa tidur nyenyak. Nah, itu kan merupakan kebiasaan buruk, tapi itu selalu terulang karena saya sudah nyaman ada di posisi tersebut. Nah, untuk keluar dari zona nyaman tersebut kan otomatis nanti yang ada di pikiran saya, nah gimana nanti kalau aku nggak bisa tidur, gimana nanti kalau tidurku nggak nyenyak. Nah, kayak gitu kan penuh resiko. Ayo. Oke, berarti zona nyaman itu adalah zona ternyaman kita gitu. Yeah. Jadi kalau kita mau keluar dari zona nyaman harus berarti kita paksa sendiri gitu ya berarti ya. Oke. Pembukaan yang sangat menarik ya dari Mbak Septian. Nah, di sini juga ada kelanjutannya nih Mbak Septi. Setiap orang punya hak untuk memilih hidup dalam zona nyamannya, apalagi ketika zona nyaman yang sedang Anda nikmati merupakan apa yang dulu diperjuangkan. Jadi contoh kayak gini. Dulu mungkin 5 tahun yang lalu aku ingin jadi seorang YouTuber contoh. Ketika saya sudah sukses di dunia YouTuber, saya berhenti di situ. Nah, apakah itu salah kalau menurut buku ini? Kalau menurut buku ini tentu salah. Salah kenapa? Karena nggak ada mindset untuk kita maju ke langkah yang lebih baik. Misal Mas Syafi'i ini udah nyaman jadi YouTuber, tapi kan untuk 10-20 tahun ke depan YouTuber juga nggak selamanya akan baik kan. Benar. Kalau kita nggak mencoba untuk keluar dari zona nyaman, entah kita cari penghasilan yang lain atau gimana, itu kan juga berpengaruh buruk untuk kehidupan kita ke depannya kayak gitu. Berarti intinya walaupun kita sudah sudah berada di titik kesuksesan kita nggak boleh berhenti di situ gitu ya. Salah satu contohnya tadi YouTuber. Jadi ketika saya sudah ketika sudah sukses di dunia YouTuber, sudah penghasilannya banyak, saya nggak boleh berhenti di situ, harus ada inovasi lagi gitu ta. Iya, bukan berarti juga kalau Mas Syafi'i ini tidak bersyukur atas hidup Mas Syafi'i menjadi YouTuber, bukan seperti itu juga. Cuma kalau kita nggak berani melangkah ke depan, keluar dari zona nyaman kita, nanti akan resikonya kan juga kembali ke diri kita sendiri, ya nggak? Oke, benar sih. Sama kayak gini, aku mungkin Mbak Septi juga tahu sih Nokia. Tahu Nokia? Iya, paham. Maksudnya gimana? Pahamnya itu gimana? Ya, dulu itu dia kan menjadi merek yang terbaik, penjualannya juga oke. Tapi kita boleh nyebut merek gak sih? Gak apa-apa ya, anggaplah itulah. Lalu udah terlanjur. Mungkin dia udah nyaman sama penjualannya oke, merek yang besar. Nah, peminatnya kan otomatis banyak. Tapi dia melupakan kalau kompetitor lain itu semakin maju. Misalnya kayak merek-merek sekarang. Oke, benar. Nah, dia melupakan kalau dia harus upgrade diri. Benar. Kalau yang sekarang itu apa? Sistemnya Android ya? Kalau Nokia udah ada belum? Yang Android nggak ada ya? Dulu aku pernah tahu sih Mas, dulu waktu aku SMA, cuma kayaknya udah nggak berkembang lagi, kayak udah stuck di situ ya? Udah nggak ada, kayak sekarang kan yang satu aja belum kebeli udah ada lagi, kayaknya nggak segitu update-nya gitu.
lebih ke sistem operasinya kayaknya ya. Jadi nggak mau berubah atau berganti ke Android gitu. Jadi kalau dulu pernah ada Lumia kalau nggak salah, Nokia apa itu? Nah itu kan juga Android kan kayak gitu, yang Lumia itu. Cuma dia kayaknya udah nggak berkembang ngikutin. Ya intinya tidak tidak sepeka kompetitornya. Yang lain mau upgrade tapi dia tetap konsisten di situ gitu. Nggak mau berubah. Gak apa-apa tadi sebut merek. Gak apa-apa, kenapa? Oke, enggak. Gak apa-apa karena sudah terlanjur gitu ya. Jadi intinya kita ambil contoh beberapa itu tadi kayak Nokia lah, gitu ya. Jadi kayak Nokia yang memang apa? Oke, Nokia gitu ya. Oke, merek lain ya kayaknya. Nokia yang memang nggak mau berkembang, yang akhirnya ya kalah saing dengan yang merek-merek yang lain kayak contoh yang baru-baru Samsung gitu ya. Nggak boleh nyebut merek nggak sih? Nggak apa-apa kan ya? Samsung ya gitu. nggak boleh mas. Samsung gitu ya. Oke, Samsung. Nah, udah terlanjur nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Kan ini untuk pembelajaran buat kita ya. Jadi intinya kita memang harus keluar dari zona nyaman untuk apa ya? Mengendalikan zaman yang memang masih selalu berkembang kayak gitu ya. Semakin berkembang semakin ke belakang gitu ya. Oke, di sini sebenarnya ada beberapa poin sih Mbak Septi ya. Jadi di sini yang poin pertama kayak hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan itu contoh kayak gini. Ketika ada teman saya ya, si A, ketika ditanyakan kenapa kok kerjaanmu tiap hari kayak gitu aja. Jadi habis bangun langsung berangkat sekolah. Setelah pulang sekolah dia langsung rebahan atau ngaji. Setelah itu dia langsung tidur. Jadi setiap harinya seperti itu, nggak ada perubahan sama sekali. Nah itu kalau menurut Mbak Septi itu kayak gimana? Bagus atau enggak? Kalau menurut aku ya tergantung sama orangnya ya mas ya. Kalau misalkan dia nggak bosen, dia udah nyaman seperti itu ya terserah sih. Tapi kan di satu lain kehidupanmu itu nggak cuma sekolah lalu seperti itu aja. Kamu tuh nanti setelah sekolah itu kamu bakalan pastinya entah kita nanti berwirausaha atau kita kerja, itu kan pasti berhubungan dengan dunia luar yang lebih luas gitu ya. Jadi kalau kita cuma mau nonton kayak gitu aja, mungkin pengetahuan kita, interaksi kita dengan orang lain, dengan dunia luar itu akan kurang banget. Nah kalau semisal kita menjadi tipe orang kayak gitu, itu juga menyulitkan diri kita sendiri sih. Kalau menurut aku, kita kurang interaksi dengan orang, nanti ya apa ya, kayak nggak enak gitu loh mas. Ya apa pengetahuan kita nggak mau berkembang gitu ya. Benar. Jadi itu mungkin ada hubungannya dengan zona nyaman itu tadi, karena memang udah merasa nyaman dengan kegiatan tersebut sehingga nggak mau berkembang, nggak mau merubah kebiasaan itu tadi, gitu ya. Kemudian yang kedua di sini tidak siap dengan perubahan. Jadi di sini berada dalam zona nyaman dapat memunculkan rasa ragu saat hendak melakukan perubahan. Jadi apa ya? Jadi contoh kayak gini. Aku ingin menjadi seorang pebisnis. Jadi saya ingin buka toko. Kemudian nanti toko itu nanti saya isi dengan ya mungkin kayak toko kelontong kayak gitu. Jadi jajanan anak kecil gitu. Cuman sebelum aku buka bisnis tersebut, saya punya pemikiran bahwa oh kira-kira ini bisa sukses enggak ya? Rugi nggak ya kira-kira ya? Akhirnya saya nggak berani untuk buka bisnis tersebut, nggak jalan akhirnya kayak gitu. Mungkin yang dimaksud dengan tidak siap dengan perubahan seperti itu, gitu. Mungkin kalau dari Mbak Septi tidak siap dengan perubahan, ada contoh lain mungkin atau bahkan mau menanggapi contoh yang dari saya barusan? Tidak siap dengan perubahan, kalau menurut aku dari ceritanya Mas Syafri, ada keraguan itu tadi. Ada keraguan gitu. Benar. Nah, aku mau nambahin aja sih ya. Jadi kayak yang sampai contohkan ini tadi, yang dinamakan tidak siap dengan perubahan itu juga bisa diartikan kayak misalkan dia itu takut pesaingnya itu jauh lebih lengkap, kan ada ya Mas? Benar. Di toko ini cuma gitu-gitu aja. Nah, yang di sini itu tokonya jauh lebih lengkap. Otomatis kita sebagai pembeli pasti kita akan berpikir mungkin yang kelengkap aja. Nah, mungkin dia juga nggak siap untuk menerima resiko itu juga sih kalau menurut aku. Jadi dia tuh udah pesimis dulu. Benar. Kayak gitu kan. Akhirnya nggak berangkat Dia nggak berani. Dia udah berpikiran seperti itu sesuai mindsetnya. Dia nggak, mungkin karena keterbatasan dia secara modal atau apa ya, dia nggak berani nyaingin. Akhirnya dia tidak
dipikirkan pertama itu hanya resikonya aja. Benar. Soalnya aku pernah dengar sih quotes dari pebisnis ya di TikTok ya. Jadi pernah dengar di TikTok bahwa kalau kita ingin menjadi pengusaha jangan pikir untungnya, tapi pikirin prosesnya gitu. Karena kalau seorang pebisnis itu hanya memikirkan keuntungan, maka itu tidak akan berjalan gitu atau tidak akan sukses. Karena yang hanya dipikirkan si pengusaha tersebut hanya keuntungan saja. Padahal yang paling penting itu adalah prosesnya gitu ya. Jadi itu mungkin yang nomor 2 ya, tidak siap dengan perubahan. Kemudian nomor 3, khawatir dengan resiko. Mungkin agak berkesinambungan ya dengan yang nomor 2 itu tadi. Ya itu tadi Mas. Benar. Resiko mungkin dia takut kalah saing. Benar. Resiko untuk takut tokonya nggak selaku yang lebih lengkap tadi kayak gitu kan kalau misalkan dalam contoh. Jadi tidak siap dengan perubahan sama khawatir dengan resiko ini sebenarnya saling berhubungan atau berkaitan gitu ya. Jadi mungkin untuk nomor 3 sudah kita sebutkan tadi di poin nomor 2 ya. Kemudian yang nomor 4, merasa sudah mentok. Mungkin dari Mbak Septi ada contoh mungkin untuk poin nomor 4 ini sudah mentok. Kalau merasa sudah mentok ini aku kasih contoh kayak kemampuan kita gitu ya Mas ya. Misalkan Mas Syafi'i ini di bidang teknik gitu. Benar. Mas Syafi'i itu berprasangka itu aku itu orang teknik, aku cuma bisa teknik, aku nggak bisa kayak misalkan di videographer admin gitu ya. Karena Mas Syafi'i hanya berpikiran kalau aku orang teknik, bisa aku cuma teknik, jadi aku nggak akan mungkin bisa untuk ke admin, aku nggak akan bisa untuk ke videographer kayak gitu. Menurutku kayak gitu sih. Benar sekali. Setuju sih kalau aku, karena untuk orang-orang yang seperti itu biasanya nggak mau berkembang. Sekali lagi masih enak di zona nyamannya gitu ya. Jadi benar contohnya tadi. Jadi contoh kayak aku yang seorang teknisi. Jadi ketika ada pekerjaan nih, contoh pekerjaan, Mas minta tolong dong buatkan Excel untuk biaya ini mungkin kalau ada acara-acara gitu jadi panitia. Mas ini ada acara, sampean jadi panitianya, coba sampean hitungin nih. Kemudian saya bilang, Pak, saya kan teknisi, pastinya nggak tahu dong masalah perhitungan kayak admin dan sebagainya. Itu berarti saya membatasi diri gitu. Kalau di mindset itu apa yang namanya ya? Fixed mindset kalau nggak salah ya. Jadi nggak mau berkembang gitu ya. Sama halnya kayak gini. Jadi kita nggak mau belajar, nggak mau berkembang, kita merasa udah mentok gitu ya. Itu ya zona nyaman banget gitu ya. Jadi nggak mau belajar, kayaknya orang mageran gitu. Kayaknya banyak deh Mas. Itu sedikit menyindir sebenarnya ya. Menyindir saya juga kok. Aku juga. Oh enggak sih. Aku orangnya mau berkembang kok, tenang aja. Gitu ya. Keren sekali. Oke, yang terakhir di sini ada mudah puas ya. Jadi di buku ini untuk yang mudah puas ini agak panjang ya penjelasannya. Jadi di sini cukup cukup panjang. Mungkin saya bacakan sedikit aja. Hidup sudah tenang dan nyaman, mengapa harus ditinggalkan? Ini mungkin pengantarnya aja ya. Padahal mungkin saja orang lain mendambangkan kehidupan yang kita miliki. Jadi mungkin kayak gini. Mungkin ya orang lain itu kan melihat kita sebagai orang yang enak, sukses, pastinya orang yang di bawah kita ya gitu ya. Tetapi kita merasa bahwa diri kita yang saat ini sudah nyaman, sudah enak, sudah sukses. Hampir sama dengan yang mentok itu tadi ya. Merasa mentok bahwa memang udah kita maksimal kekayaan kita kalau memang kita kaya ya. Amin aja. Amin. Mungkin dengan penghasilan kita yang sekarang kita merasa udah cukup dan udah bisa menghidupi keluarga kita untuk yang udah berkeluarga. Cuman untuk orang-orang yang di bawah kita dari segi finansial mungkin merasa bahwa hidup kita itu enak gitu. Tetapi sedangkan di dalam diri kita sendiri bahwa hidup kita sudah udah mentok lah, nggak bisa tambah kaya lagi gitu. Cuman kalau saya ambil contoh kayak Raffi Ahmad, itu memang enak dibuat contoh ya. Seperti Raffi Ahmad, kalau menurut kita Raffi Ahmad itu udah kaya banget, kenapa kok masih buka usaha lagi? Ya itu tadi mungkin di poin nomor 5, mudah puas. Mungkin si Raffi Ahmad ini tidak mudah puas, jadi nggak mau berada di zona nyaman gitu. Itu si Raffi Ahmad. Mungkin kalau dari Mbak Septi ada tambahan atau mungkin masih mengambil dari sisi Raffi Ahmad? Oke, jadi kayak gini ya, dia keluar dari zona nyaman tersebut karena
kembali lagi seperti yang aku bilang dari awal tadi ya. Mungkin kita lihat dia tuh menjadi artis itu bayarannya udah gede. Benar. Kalau dibilang untuk kehidupannya lebih dari cukup. Tapi mungkin dia di sisi lain juga berpikir mungkin 20-30 tahun ke depan dia udah gak laku di dunia artis, lalu tidak dia laku. Iya. Untuk penghasilannya kan juga dengan keluarga yang maksudnya anak semakin besar, ya, kebutuhan semakin banyak. Dengan dia kalau udah nggak laku kan, terus bagaimana keluarganya? Benar. Dia keluar dari zona nyaman, dia cari usaha, buka usaha sampingan gitu ya. 1, 2, 3 itu sebenarnya untuk menunjang dari pekerjaan awalnya tadi, yaitu sebagai artis. Yang menurut aku juga dengan dia sebagai artis untuk buka usaha 1, 2, 3 itu orang akan cepat mengenal gitu loh daripada kita yang benar. siapa. Berarti intinya si Raffi Ahmad ini berpikiran nanti kalau 20 atau 30 tahun ke depan takutnya dia udah gak jadi artis lagi. Apalagi nanti dengan keluarganya yang memang ya butuh semakin besar lah kebutuhannya. Apalagi kayak Rafathar gitu ya, kalau kita lihat di sosmed, waduh, mainannya aja udah berapa puluh juta itu ya. Jangan ditanya Mas. itu mungkin benar. Kita itu. Janganlah. Mainannya Rafathar seharga mobil bekas ya. Berapa? 78 juta ya, Wah. Itu gaji kita berapa bulan? Tinggal dikalikan aja. Itu mungkin. Jadi si Raffi Ahmad ini ya memang bener-bener sosok yang bisa kita jadikan contoh ya. Jadi si Raffi Ahmad tidak mudah puas atau bisa keluar dari zona nyaman karena dia berpikiran beberapa puluh tahun ke depan. Karena yang kita tahu sendiri memang ada sebagian artis yang sekarang viral, besok udah nggak viral lagi, sehingga nggak dipanggil lagi. Hancurlah kayak contoh Norman Kamaru, itu sudah meninggalkan kepolisian tapi nggak terkenal, ya itulah resikonya. Mungkin Raffi Ahmad merasa bahwa takutnya nasibnya seperti dia, akhirnya dia buka sampingan dengan buka usaha. Apalagi sekarang Rans Entertainment yang semakin berkembang, sangat besar segalanya, apalagi di dunia digital yang sudah sangat pesat gitu ya. Itu mungkin untuk yang keluar dari zona nyaman. Untuk pembahasan bab-bab selanjutnya dari buku Is It Bad or Good Habit mungkin akan dibahas oleh rekan-rekan kita selanjutnya gitu. Mungkin cukup sekian untuk bedah buku kali ini. Apabila ada salah kata dari saya Syafi'i dan rekan saya Sakti, apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Bye bye.